Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTube Bang Raju Channel yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang kisah Abu Nawas. Cuma Abu Nawas yang berani menjual Baginda Raja untuk dijadikan budak. Ini kisah lengkapnya. Terkadang untuk menunjukkan sesuatu kepada sang raja, Abu Nawas tidak bisa hanya sekedar mengatakan secara lisan. Sang raja harus mengetahuinya dengan mata kepalanya sendiri bahwa masih banyak di antara rakyatnya yang hidup sengsara. Pada saat itu, ternyata masih banyak praktek jual beli budak. Dengan bermodalkan tekad dan niat yang kuat, Abu Nawas berencana akan menjual Baginda Raja. Menurut Abu Nawas, hanya Baginda Raja saja yang paling patut untuk dijual. Selama ini, hanya Baginda Raja yang selalu menyengsarakan pikirannya. Sekarang, sudah sepatutnya giliran Abu Nawas yang mengerjai Baginda. Singkat cerita, Abu Nawas menghadap dan berkata kepada Baginda Raja Harun Ar-Rasyid, "Ada sesuatu yang menarik yang akan hamba sampaikan hanya kepada Paduka yang mulia." "Apa itu Abu Nawas?" tanya Baginda tertarik. "Sesuatu yang hamba yakin belum pernah terlintas dalam benak Paduka yang mulia," kata Abu Nawas meyakinkan. "Kalau begitu, cepatlah ajak aku ke sana untuk menyaksikannya," kata Baginda Raja tanpa rasa curiga sedikit pun. "Tetapi Baginda," kata Abu Nawas sengaja tidak melanjutkan kalimatnya. "Tetapi apa?" tanya Baginda tidak sabar. "Bila Baginda tidak menyamar sebagai rakyat biasa, pastinya orang-orang akan banyak yang ikut menyaksikan benda ajaib itu," terang Abu Nawas. Karena rasa penasaran Baginda yang sangat besar, maka beliau bersedia menyamar sebagai rakyat biasa seperti yang diusulkan Abu Nawas. Akhirnya Abu Nawas dan Baginda Raja Harun Ar-Rasyid yang menyamar sebagai rakyat biasa berangkat menuju ke sebuah hutan. Setibanya di hutan, Abu Nawas mengajak Baginda Raja mendekati sebuah pohon rindang dan memohon kepada Baginda Raja untuk menunggu di situ. Sementara itu Abu Nawas menemui seorang badui yang pekerjaannya menjual budak. Abu Nawas mengajak pedagang budak itu untuk melihat calon budak yang akan dijual kepadanya dari jarak yang agak jauh. Ia beralasan bahwa sebenarnya calon budak itu adalah teman dekatnya karena Abu Nawas tidak tega menjualnya di depan mata. Setelah pedagang budak itu memperhatikan dari kejauhan, ia merasa cocok. Abu Nawas lalu membuatkan surat kuasa yang menyatakan bahwa pedagang budak sekarang mempunyai hak penuh atas diri orang yang sedang duduk di bawah pohon rindang itu. Abu Nawas pergi, begitu menerima beberapa keping uang emas dari pedagang budak itu. Baginda Raja masih menunggu Abu Nawas di bawah pohon tersebut ketika pedagang budak menghampirinya. Ia belum tahu mengapa Abu Nawas belum juga menampakkan batang hidungnya. Baginda juga merasa heran mengapa ada orang lain yang datang menghampirinya. "Siapakah engkau?" tanya Baginda Raja kepada pedagang budak. "Aku adalah tuanmu sekarang," kata pedagang budak itu sedikit kasar. Tentu saja pedagang budak itu tidak mengenali bahwa orang tersebut merupakan Baginda Raja Harun Ar-Rasyid karena mengenakan pakaian yang amat sederhana. "Apa maksud perkataanmu tadi?" tanya Baginda Raja dengan wajah marah padam. "Abu Nawas telah menjual engkau kepadaku dan inilah surat kuasa yang baru kubuat," kata pedagang budak dengan nada tinggi. "Abu Nawas menjual diriku kepadamu," kata Baginda makin murka. "Ya," bentak pedagang budak. "Tahukah engkau siapa aku ini sebenarnya?" tanya Baginda dengan geram. "Tidak, dan itu tidak perlu," kata pedagang budak seenaknya. Lalu ia menyeret budak barunya ke belakang rumah. Sultan Harun Ar-Rasyid diberi parang dan diperintahkan untuk membelah kayu. Begitu banyak tumpukan kayu di belakang rumah badui itu, sehingga melihatnya saja sudah membuat Sultan Harun Ar-Rasyid merasa ngeri. Terlebih jika harus mengerjakannya. "Ayo kerjakan," bentak pedagang budak. Sultan Harun Ar-Rasyid mencoba memegang kayu dan mencoba membelahnya. Namun si badui melihat cara Sultan Harun Ar-Rasyid memegang parang merasa aneh. "Kau ini bagaimana? Bagian parang yang tumpul kau arahkan ke kayu. Sungguh bodoh sekali," jelas pedagang budak dengan nada yang semakin tinggi. Sultan Harun Ar-Rasyid
kemudian mencoba membalikkan parang hingga bagian tajam terarah ke kayu. Ia mencoba membelah, namun tetap saja pekerjaannya terasa aneh dan kaku bagi si Badui. Oh, beginikah derita orang-orang miskin mencari sesuap nasi. Harus bekerja keras lebih dahulu. Wah, lama-lama aku tak tahan juga, guman Sultan Harun Ar-Rasyid. Si Badui menatap Sultan Harun Ar-Rasyid dengan pandangan heran dan lama-lama menjadi marah. Ia merasa rugi setelah membeli budak yang bodoh itu. Hai Badui, cukup, semua ini aku sudah tidak tahan. Kurang ajar, kau ini budakku dan harus patuh kepadaku, kata Badui itu sembari memukul Baginda. Tentu saja raja yang tak pernah diperlakukan kasar itu menjerit keras saat dipukul kayu. Hai Badui, aku adalah rajamu, Sultan Harun Ar-Rasyid, kata Baginda sambil menunjukkan tanda kerajaannya. Pedagang budak itu kaget dan mulai mengenal Baginda Raja. Ia pun langsung menjatuhkan diri sembari berlutut di hadapan Baginda. Baginda Raja mengampuni pedagang budak itu karena ia memang tidak tahu. Tetapi kepada Abu Nawas, Baginda Raja amat murka dan geram. Rasanya ingin sekali Baginda meremas-remas tubuh Abu Nawas seperti busa. Wallahu a'lam bishawab.